Taiwan mencatat 33 kasus lokal dan 63 kasus impor pada 29 Maret. Di antaranya ada 7 kasus klaster pada komunitas di distrik Chonghe, kota New Taipei. Juga ada kasus klaster polisi di Keelung bertambah menjadi 9 kasus. Menteri Ketenagakerjaan melakukan besuk pada ke-48 PMA Thailand pada pembangkit listrik Tatan Taoyuan yang terdiagnosis. Ia menyampaikan bahwa ada banyak PMA asimptomatik dan gaji mereka akan tetap dibayar untuk menenangkan hati mereka. 告诉他们相关的劳动权益都会保障，薪水也都会照付。那请他们就是配合相关的防疫作为。MOL akan memperkuat pihak majikan dan agensi, memberlakukan manajemen asrama dan sanksi, serta terus memperkuat Pemda. Investigasi akan dilakukan terhadap asrama PMA besar. Bila ada kekurangan, maka perlu diperbaiki dalam kurun waktu 3 bulan agar resiko penularan klaster dapat ditangani. Kembali muncul kasus penularan pada hotel karantina. Ada 5 PMA Thailand yang didapati positif saat masa karantina mereka berakhir. Awalnya mereka dikategorikan sebagai kasus dari luar negeri, namun setelah investigasi, kelimanya dinyatakan tertular oleh rekan setanah air, sehingga direvisi menjadi kasus lokal. Sejak Desember tahun lalu hingga kini, ada 17 hotel karantina dan 31 penghuni yang terdiagnosis. 29 diantaranya merupakan kasus yang direvisi dari kasus impor menjadi kasus lokal. 监视器的画面是有发现说，这个移工的房门除了取餐跟丢垃圾之外，那有蛮不寻常，就是说多次的这个开关房门的一个情形。Urutan gen virus kasus klaster polisi di Keelung adalah BA23, tidak sama dengan urutan gen virus sebelumnya. Ini adalah rantai penularan kasus Omikron lokal ke-21 yang diduga berasal dari Vietnam. Guna mendorong warga untuk divaksin, Pemkot Taichung tanggal 28 mengumumkan selain menerima kupon $500 Taiwan dari pemerintah pusat, lansia di atas 65 tahun, suku adat asli di atas 55 tahun yang menerima vaksin dosis pertama, kedua maupun ketiga akan diberikan bonus uang tunai $500 Taiwan dengan total hadiah tertinggi di seluruh Taiwan seharga $1.000 Taiwan. Setiap warga yang divaksin dosis ketiga terlepas dari kewarganegaranya akan mendapatkan parcel yang berisi kupon diskon. Promosi ini akan berlanjut hingga pertengahan Mei. Mengantisipasi tibanya liburan Cengbeng, Dinas Kesehatan mengimbau warga lekas divaksin untuk meningkatkan perlindungan klaster. Situasi pandemi di Shanghai kian memanas. Pemkot setempat mengumumkan lockdown yang terbagi menjadi 2 distrik tanggal 28. Tak lama setelah berita ini turun, warga berbondong-bondong menghampiri swalayan untuk berebut sayuran. Suasana kacau balau, troli dipenuhi barang belanjaan, rak barang disapu bersih. Shanghai mengalami penambahan 3.500 kasus positif tanggal 28. Otoritas tempat memutuskan memberlakukan lockdown pada 2 distrik. Fase pertama berlaku dari 28 Maret hingga 1 April pada distrik Putong agar warga dapat menjalani tes. Sarana transportasi umum berhenti total, rutinitas kerja dilakukan dari rumah. Fase kedua berlaku dari 1 hingga 5 April di distrik Puxi. Akibat dampak lockdown ini, banyak perusahaan Taiwan mengumumkan penghentian operasi cabang perusahaan di Shanghai selama 4 hari. TSMC menyatakan manufaktur fab wafer 8 inci di Shanghai saat ini tidak terpengaruh. Sedangkan Waferworks, sebuah pabrik wafer silikon semikonduktor, menyampaikan produksi tidak ada masalah, namun pengiriman mungkin terpengaruh. Penghentian operasi perusahaan di Shanghai akan berdampak pada terputusnya rantai persediaan global. Bentrokan Ukraina dan Rusia telah mengakibatkan harga bahan baku melonjak. Bila situasi ini berlanjut hingga lebih dari setengah tahun, harga bahan pokok global sulit kembali ke level stabil. Dalam malam penganugerahan Academy Awards tanggal 28, peraih penghargaan aktor terbaik Will Smith bergegas ke podium dan melayangkan tinju, membuat penonton di seluruh dunia terpaku. Hal ini disebabkan karena presenter Chris Rock mengolok rambut istrinya, sehingga Will Smith naik ke panggung, melayangkan tamparan dan berteriak ke arah presenter setelah kembali ke tempat duduknya. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. I look like crazy father, just like they said about Richard Williams. But love will make you do crazy things. Ia naik ke panggung untuk menerima penghargaan dan mengakhiri pidato apresiasinya dengan linangan air mata. Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada halayak umum. Namun pihak penyelenggara menyatakan segala bentuk kekerasan tidak akan ditoleransi. Bahkan dikabarkan mereka mempertimbangkan penarikan penghargaan yang diraih Will Smith.